Selanjutnya saya mengundang sesi pemaparan dari doa kesembuhan. Saya mengundang hambanya Pak Freddy Kosasi. Beliau adalah seorang MVP region juga yang membawai Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Australia dan New Zealand. Beliau ini sampai terbang ke New Zealand juga sampai Australia. Kapan-kapan saya diajak Pak ya. Ya kalau ada tiketnya lebih ya Pak ya. Terima kasih. Mari Bapak Saudara terlebih dulu kita berdoa. Bapa di surga, kembali syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun pagi dalam semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat. Lebih saat ini Tuhan, kami akan mendengar sebagian kebenaran firman-Mu, pemaparan tentang doa kesembuhan. Tuhan, Allah Roh Kudus, pimpin kami semua Tuhan, biar 25 menit ke depan ini sungguh apa yang kami dengar boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya jadi ketularan, Ustaz. Ketularan sahabat saya Pak Vincent. Kalau tadi ada pantun, saya juga mau bikin pantun. Vincent Wijaya adalah seorang pria. Ibu Huni adalah seorang wanita. Kalau hidupmu ingin berjaya, hendaklah hidupmu dihuni oleh cinta. Terima kasih buat kesempatannya. Saya diberi tema tentang doa kesembuhan. Kalau bicara tentang doa, tentu saja yang menjadi guru saya ini Ko Ayu. Saya banyak belajar tentang doa ini dari Ko Ayu. Kalau bicara tentang firman, saya banyak belajar dari sahabat saya Pak Vincent Wijaya. Tapi saya yakin kalau bicara tenis dua-duanya kalah sama saya. Saya begini-begini, umur saya hampir 63, kita tanding dengan anak-anak muda tenis pasti juara 2. Saya dikasih tema tentang doa kesembuhan. Kalau bicara tentang kesembuhan, pasti itu bicara tentang sakit penyakit. Kemarin Ko Ayu sudah sampaikan sedikit bagaimana kapankah manusia mengalami sakit penyakit. Ketika engkong kita yang pertama, emak kita Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ya, maka manusia senantiasa berhadapan dengan masalah, termasuk salah satunya sakit penyakit. Kejatuhan manusia ini mirip dengan iblis. Lucifer, bagaimana Lucifer itu keluar dari surga, ada di dalam dunia dengan satu dosa, ingin menyamai dengan Tuhan. Maka si iblis ini yang begitu jahat, dia cari teman, bukan cari teman untuk sama-sama senang, tapi sama menderita. Maka dia bikin pola yang sama, dia membujuk Hawa untuk bisa dikatakan iblis apa? Maka kamu akan seperti sama-sama ini seperti dosanya sama. Tapi ada kabar baiknya, ada kabar gembiranya. Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu, datang untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, datang untuk semua umat manusia yang kita mengerti kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk melayani manusia yang salah satunya adalah pelayanan kesembuhan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya, Bapak Saudara. Bapak Saudara, tentu saja kalau kita bicara tentang pelayanan, konsep yang kita lakukan adalah apa yang Yesus itu juga lakukan.
bagaimana Yesus itu memberi kesembuhan, tentu saja ada satu tujuan, bukan tanpa tujuan. Dan kita mengerti bahwa setiap ada kesembuhan yang diharapkan Tuhan Yesus itu adalah pertobatan, keselamatan, saudara. Apalah artinya kesembuhan tubuh kalau jiwa itu binasa? Maka Tuhan Yesus ungkapkan hal itu di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Di situ sangat jelas tersirat dan tercatat bagaimana ketika ia memasuki suatu desa, datanglah seorang orang dosa menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, teriakkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka tidak dipanggil. Seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu dia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imammu telah menyelamatkan." Di sini jelas apa yang diharapkan Tuhan Yesus itu adalah apa? Keselamatan, saudara. Ya. Itu pun yang kita bisa lakukan hari ini. Kalau hari ini Bapak Saudara diberi tugas, diberi tanggung jawab untuk boleh menyembuhkan banyak orang, tentu saja ujung-ujungnya adalah keselamatan. Sekali lagi, apalah gunanya kesembuhan tubuh kalau jiwanya itu binasa? Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya mampu menyembuhkan orang sakit? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya harus menyembuhkan orang sakit? Jelas ayat firman Tuhan berkata harus. Karena di dalam Yohanes, Injil Yohanes 14 ayat ke-12 berkata, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa yang aku kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu." Kita mengerti apa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini. Pelayanan. Dia melakukan banyak mujizat, dia melakukan banyak kesembuhan. Kita sebagai orang percaya, kita semua di sini percaya, betul saudara? Kita semua percaya kepada Tuhan. Adalah satu keharusan bagi kita orang yang percaya melakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan yang Yesus harapkan lebih besar daripada itu. Kalau hari ini Bapak Saudara minta sesuatu yang lebih besar, bukan untuk sosokan, tapi firman Tuhan yang berkata bahwa pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi kalau bicara harus. Bapak Saudara, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya. Jadi Bapak Saudara dan saya jangan menjadi Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Ya. Jangan Bapak Saudara menjadi Kristen KTP. Kristen tanpa perbuatan. Kalau kita Kristen tapi tanpa perbuatan, itu katakan harusnya kita menjadi orang Kristen yang disertai pertobatan dan perbuatan. Kalau hari ini Saudara, kita jadi orang Kristen hanya di KTP, di sini agama Kristen. Jangan ketika Yesus datang 2 kali mengangkat yang diangkat dompet dan KTP-nya ibu bapak. Ibu bapaknya ketinggalan, saudara. Jangan seperti itu, saudara.
Kita harus menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, yang bertobat dan melakukan yang disertai dengan Tuhan. Kalau di Bandung ada sesuatu yang parah, Kristen KTP. Kristen itu pendeta kan? Mudah-mudahan di Surabaya nggak ada, saudara. Di Bandung ada kejadian, saudara. 2 hamba Tuhan itu mengeluh kepada saya. Kristen apa? Tipu pendeta. Itu pendeta tega-teganya ditipu, saudara. Pembangunan gereja, saudara. Uang sudah keluar 70%, tapi begitu dilihat isinya baru selesai 40% ditinggal. Atau sebagai hamba Tuhan, uang dari mana? Dia hanya bisa menderita, menangis dan menangis. Ada satu lagi pendeta, diajarlah kongsi usaha sebagai mati. Ikutan nyemplung, saudara. Ditinggal lembaga, habis gerung-gerungan, saudara. Dan hal yang lebih parah lagi, Kristen tadi apa? Kristen tipu, Kristen tipu pendeta yang tadi ya. Kristen kena tipu pendeta. Ya, Kristen tipu pendeta. Bahkan memang banyak yang bilang banyak. Karena firman Tuhan jelas di akhir zaman itu banyak nabi-nabi, banyak pendeta-pendeta, maka tetap stay di wadah vulgar seperti ini. Harus kita bisa saling memperhatikan mana yang sungguh-sungguh hamba Tuhan, mana yang pendeta sungguhan. Artinya, saudara, iman harus disertai dengan perbuatan. Yang Tuhan mau hari ini, apa yang kita kerjakan, saudara, adalah sesuatu yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kerjakan. Hari ini, Bapak Saudara, apakah mampu kita menyembuhkan orang sakit? Saya katakan bisa. Saudara, kita tadi sudah banyak mendengar tentang pengobatan. Kisah tentang anak bungsu yang terhilang. Seharusnya kita yang sudah diselamatkan tidak lagi berbicara tentang anak bungsu, karena kita sudah diselamatkan, saudara. Cerita anak bungsu ini kita bisa sampaikan kepada orang yang belum kenal. Tetapi yang hari ini yang coba kita renungkan bukan lagi masalah sisul, tetapi tentang masalah sisul. Saudara, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini berulang-ulang, selagi saya hanya membahas si bungsu, tiba-tiba Tuhan mengarahkan saya tentang sisul. Bagaimana kisah tentang anak bungsu yang berhilang? Bagaimana ketika dia minta warisan kepada ayahnya? Singkat cerita, si bungsu itu mendapatkan warisan. Dia hidup berpesta pora, foya-foya, jatuhlah menang. Maka ketika itu si bungsu teringat kepada ayahnya. Ketika dia kembali, apa yang dikatakan ayah? Apakah dia marah? Ayahnya berkata, anakku yang hilang telah dia suruhkan karyawannya, kita pesta sama-sama. Dibandingkan dengan susu. Selagi ayahnya bersuka cita, tetapi susu bertolak. Bukan aku dikatakan, Bapak dia protes. Anak ini hati dia protes kepada bapaknya kata, Bapak selama ini Bapak belum pernah melakukan aku seperti nggak nyambung, saudara. Antara ayah dengan anak itu nggak nyambung, saudara. Artinya dapat satu pembelajaran buat saya. Bukan seberapa lama kita menjadi orang Kristen dan hidup kita bisa berubah. Seberapa mau jadi bahkan Tuhan. Seharusnya ketika sang ayah bersuka cita, si sulung pun harusnya bersuka. Karena apa? Adiknya yang hilang telah. Jadi bukan seberapa lama hari ini Bapak sudah menjadi orang Kristen dan kita bisa menyatu dengan Tuhan, tapi seberapa mau kita menyatu dengan Tuhan.
Sehingga pikiran Tuhan pikiran kita, perasaan Tuhan adalah perasaan kita. Itu yang buku Demos katakan. Hati Tuhan adalah hati kita. Kalau hari ini kita menyatu dengan Tuhan, berarti kalau ada di dalam pikiran Tuhan jiwa-jiwa, berarti di pikiran kita juga adalah jiwa. Kalau hari ini ada di dalam perasaan Yesus itu adalah belas kasihan, sesungguhnya itu juga yang harus ada di dalam hidup kita. Kalau hari ini yang ada di dalam diri Yesus adalah jiwa-jiwa, bagaimana orang-orang boleh dipulihkan, bagaimana orang seharusnya itu pun ada di dalam pikiran dan perasaan kita menyatu. Sekali lagi, bukan seberapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi seberapa mau kita diubahkan Tuhan, seberapa mau kita melekat kepada Tuhan. Kalau diberi kuasa, saudara, kita yakin kita bisa, karena kita punya kuasa. Kalau bahasa aslinya itu ada apa? Siusa, ya, dinamis, dikasih power, dikasih otoritas dari Tuhan. Maka Bapak Saudara harus percaya diri. Hari ini kita diberi kuasa dari Tuhan yang punya kuasa. Kenapa Yesus bisa berjaya di bumi, di surga? Karena dia dapat kuasa dari Bapa. Hari ini pun kita menerima kuasa dari Allah yang Maha Kuasa. Maka Bapak Saudara, saya harus percaya diri. Kita semua diberi kuasa. Satu contoh, kalau Bapak Ibu Saudara melanggar lalu lintas yang berhak nilainya siapa saudara? Apakah tentara? Apakah tidur? Ya, salah. Polisi lalu lintas karena dia diberi kuasa untuk menilai siapapun yang melanggar, mau itu jenderal maupun kolonel, saya setilang karena dia beri kuasa. Hari ini di acara ini, siapakah yang paling berkuasa mengatur waktu? Timekeeper, betul? Siapa timekeeper di sini? Dia punya kuasa. Pak Pinter berhenti lewat situ, berhenti, saudara. Walaupun Pak Pinter ini, betul? Pokok ayam sebenarnya di sini. Berarti Pak, waktunya habis. Tunduk, saudara, karena diberi kuasa. Tapi kalau Pak Gogo makan breakfast di situ, ada orang makan berhenti, nggak didengar, saudara. Ya, siapa lu gitu kan? Kali ini kita diberi kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Matius 10 ayat bisa ditayangkan. Tentang ini saya bahan juga dapat dari Ko Ayung, bahwa sesungguhnya kita diberi kuasa untuk melenyapkan kelemahan. Di sini kita butuh iman, butuh pengampunan dari Tuhan, dan kita percaya kita punya otoritas. Ini kita dimana? Saya tutup dengan kesaksian. Anak saya lahir 8 hari ada kelainan. Ketika dia lahir, tiba-tiba kalau dia kencing itu 2 arah. Daerah kelamin dan pusat. Saya terkaget-kaget, terkejut. Saya bawa ke dokter bedah. Dia katakan anak ini ada kelainan. Nanti usia 6 bulan harus dioperasi. Karena sekarang ini terlalu usia. Singkat cerita, ibu saya datang dengan pendeta. Dia berdoa untuk anak saya. Dia bilang, dalam 3 hari kamu akan bisa melihat mujizat Tuhan. Waktu saya belum percaya sama Tuhan. Percaya saudara, dalam waktu tepat 3 hari, ketika anak itu dimandikan, dia kencing 1 arah dari kelaminnya. Di sini dia tutup. Kemarin ibu saya tinggal di Amerika, umur 86, 2 tahun lalu terkena stroke. Karena ada obat pengencer darah itu, aspirin itu diberhentikan dokter. Dalam berapa minggu kena stroke. Kita doakan setiap hari. Dari yang lumpuh sebelah, kaki kiri mulai bergerak, tangan kiri sudah bergerak. Dan kemauan untuk sembuh itu kuat. Kemarin dalam keadaan masih lemah, belum bisa jalan apa. Tapi dia keinginan ingin ke Indonesia. Bulan Maret dia datang ke Indonesia 10 hari. Pergi, saya nggak bisa lama-lama. Karena suster yang mengantarnya juga ada pekerjaan lagi di Amerika.
Kemarin dia datang lagi. Dia punya niat untuk datang lagi ke Indo. Kita sebagai anak-anaknya, oke. Saudara, hari Minggu dia harus kembali ke Amerika. Sabtu malam jam 1:30 saya dibangun oleh istri saya. Kamu bangun, ini mami koleksi. Diperiksa gula darahnya 31. Mami saya udah kasar. Tangan sudah dingin, keringat dingin. Wah, itu suster dua dengan istri saya. Dan saya berdoa, Tuhan, minggu berapa jam lagi dia harus kembali. Saya doa, puji Tuhan, yang dimulai dari mulut bisa bergerak. Ketika dikasih dipoles, air gula, dia bisa minum. Saudara, saya baru mengerti, gula darahnya terlalu banyak itu menyebabkan fatal. Bisa jadi dia sadar tapi kehilangan itu, bisa penderitaan. Maka dalam itu nama Yesus, Tuhan sembuh. Ajaib. Nggak berapa lama gula darah bisa naik. Tiba-tiba mama saya melek matanya. Ketika dia melek orang lirik, tangan bisa benar. Waduh, saya bilang teriak mau. Istri saya bilang sama saudara, ih si mami bikin takut aja. Itu mami saya bisa bilang, kaget ya. Bisa gurau saudara. Aduh si mami katanya kita udah ketakutan, kaget ya. Mami nggak apa-apa kok. Mami minta ini dong, minta ikat kelapa kopior. Katanya saudara, itu mujizat dari Tuhan. Kita percaya, mujizat itu masih berlaku sampai saja. Kita mengerti sakit penyakit bisa dari apa? Dari usia tua. Betul? Dari salah makan bisa, saudara. Hayo rakus saja, saudara. Amsal 23 yang mengatakan apa? Jika engkau makan dengan pembersihan, perhatikan makanan yang ada di depanmu. Taruhlah pisau di lehermu. Kalau nafsumu, artinya penyakit itu bisa jadi keserakahan. Tapi yang penyakit bisa di usia tua. Karena di dalam 2 Korintus 14 mengatakan, manusia lahiriah itu pasti, saudara, menjadi tua itu pasti. Dan saya katakan, standar umur manusia Tuhan yang nurangi. Dulu, zaman dulu ada dan Hawa hidup ratusan tahun. Tapi Tuhan turunkan standarnya kepada Musa hanya 120 tahun. Di situ firman Tuhan katakan, Musa itu hidup panjang umur di zamannya. Hari ini firman Tuhan mengatakan umur manusia 70. Kalau kuat 80. Saya percaya ratusan tahun yang lalu Adam dan Hawa, Metusalah, Abraham umur 500 tahun, giginya masih penuh, betul? Rambut masih gondrong, saudara. Tapi kita bisa melihat sekarang usia umur 70, gigi mulai rontok, betul? Saya baru melihat orang yang umur sampai 100 tahun, giginya habis semua, saudara. Artinya Tuhan turunkan standar umur manusia. Dan menurut penelitian, umur 29 tahun sesungguhnya kita semua sedang mati pelan-pelan. Karena apa? Sel yang mati dengan sel yang hidup lebih banyak sel yang menurut ilmu kedokteran, disitulah kita perlahan-lahan mati. Maka menjadi tua itu pasti. Tapi ada resep yang firman Tuhan katakan, manusia lahir yang merosot, tapi manusia batinnya itu yang harus diperbarui demi hari, supaya kita tidak tawar. Kita sekarang menyadari, mau makan vitamin bagian nggak banyak nolong, ya masuk angin sedikit orang Jawa keroan, ya jalan capek sendiri itu menjadi alam. Saya yakin percaya mujizat Tuhan masih berlaku. Tuhan bisa sembuhkan berbagai macam cara, melalui obat-obatan, melalui dokter, melalui media. Itu juga yang Yesus lakukan ketika menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dia meludah ke tanah, dia oleskan itu ke dalam tanah. Dia katakan, pergilah ke kolam. Tuhan bisa pakai media, Tuhan bisa pakai obat-obatan. Yang penting ketika kita ke dokter keobatan,
bawa nama Tuhan Yesus. Di situ ada kesembuhan, ada mujizat. Ada memang mujizat, saudara. Dalam nama seketika itu sembuh. Tapi kalau semuanya ingin yang itu, saya kok ayo apotekin bisa. Nggak ada lagi yang beli obat, saudara. Itu boleh kita jalan bersama-sama. Yang terpenting kita percaya diri. Kita semua di sini diberi kuasa. Itu yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Semoga ini menjadi berkat kita semua. Waktunya sudah habis. Thank you, Pak Freddy. Jadi kita ini seringkali kan, saya juga begitu kalau saya ke rumah sakit doakan orang, dan langsung sakit apa, terus langsung kita doakan. Itu formalitas, no power. Jadi kita mesti tahu, ya. Nah, ini saya sudah kasih semuanya, ini diadu sama Pak Sandy, ya. Jadi kita doakan fisik kita ini kesembuhan yang instan, yang di Alkitab itu 4 Injil Yesus lakukan seketika sembuh, ya. Itu disebut namanya iaomai, angel. Ini bahasa Yunani, ya. Ini namanya langsung instant healing, sembuh. Ini apa namanya, bisa contohnya Smith-Wigglesworth, ya. Saya juga berapa kali saya tepuk tangan sembuh seketika melihat ini, karena Tuhan yang bisa. I want to heal this man. Tuhan mau pakai, Tuhan punya rencana. Nah, yang kedua, terapo. Kita mesti, makanya kita kalau mau doa orang sakit mesti harus interaksi, harus ada komunikasi. Akar masalahnya apa? Ya. Terus kemudian tanya sama Tuhan. Penting, karena yang punya otoritas, yang punya semuanya itu Tuhan. Nah, Tuhan nanti bisa menunjukkan, bisa bicara lewat kita, bisa lewat orang lain. Ini harus dari kata terapu ini kata terapi, yaitu lewat dokter. Dokter dapat hikmah, bisa dapatkan ilmu, ini semua kan berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan untuk semua manusia bisa sehat, bisa sembuh. Tujuannya Tuhan. Nah, itu yang terakhir yaitu so-so. So-so ini yang seperti tadi Pak Freddy ngomong. Jadi kita sembuhkan orang ini, Tuhan mau sembuhkan orang itu, mestinya udah sekarang udah koma, udah ini. Kenapa Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan orang itu? Karena dia belum mendengar Injil. Karena ada sering di koma waktu dia ini. Itu tujuannya Tuhan supaya dengar. Jadi orang mau mati suri, mau koma, satu organ yang masih hidup, telinga, mata tertutup, semuanya nggak bisa gerak, cuma satu, termasuk orang yang stroke total, telinga. Tujuannya apa Tuhan? Kabar baik dia dengar, sisa terakhir harinya dia mendengar Yesus. Makanya saya selalu bilang kepada pasien ini, prakteknya saya selalu tanya, tante, kenapa? Tante sakit apa? Kemarin di Tomang itu ada mamanya sakit. Saya mau melayani, ya sudah langsung mampir ke rumah sakit. Ya sudah, saya lihat, saya ada mukanya malu ya, tante juga malu ya, mendem sesuatu, rematik sakit semua. Oke, tante ada yang tante simpan dia, diam. Tante kenapa? Ada yang melukai tante. Tidak ada di tante. Siapa tante? Tante mesti ngomong supaya tante sembuh. Terus tante ini tangannya gini. Saya lihat kan anaknya sama suaminya kan. Padahal suaminya kelihatannya mukanya itu kayak pahala, nggak jahat, bukan. Kalau muka saya kan masih keren gini kan, suka melukai istri. Kalau pala ini nggak bisa melukai istri, model-modelan. Ya, dan lihatnya, waduh, saya bilang, terus tekan semua itu keluarga. Ya, terus saya bilang, suami lagi,
Terus saya itu langsung panggil suaminya. Asman, minta ampun. Melakukan apa? Mungkin nggak disengaja minta. Waduh, waktu itu dia bilang, ya ini dia bisikin, ngomong, wah aku pulang tangis-tangisan. Besok keluar rumah sakit. Ya, nah ini, jadi seringkali kita ini kebiasaan ikut-ikutan orang, nggak mau belajar kita sama Tuhan. Jadi kita belajar semua di Alkitab, Tuhan punya bukan kenapa ya? Kok ini sudah sembuh? Kenapa kok mesti pakai adu-adu tanah taruh di matanya? Kenapa Tuhan Yesus pakai luka ini semuanya ada maknanya semua, teman-teman ya. Jadi ayo kita belajar. Jadi kebiasaan yang melo-meloan langsung lupa itu sebetulnya sia-sia. Ya, paling penting itu untuk kesembuhan fisik ini kita belajar. Jadi ada 3 hal ini ya bisa minta sama Tuhan. Kalau Tuhan menyembuhkan berarti instan Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan mau menyembuhkan orang ini juga Tuhan punya rencana untuk selamatkan orang itu sisa hari terakhirnya.